Madiaku, selamat pagi. Kita berjumpa lagi ya dalam sekolah minggu online, khususnya kelas Madya Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran. Kita akan memulai sekolah minggu kita supaya kita lebih semangat. Kita nyanyikan lagu ya, Memuji Tuhan Selalu. Berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai kami sehingga kami bisa mengikutinya dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan acara kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Madiaku, minggu ini kita belajar dari pelajaran ke-6 dengan judul Musa dan Miriam memuji Tuhan. Yuk, Madiaku, kita membuka Alkitab kita dan juga menyimak ceritanya ya dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Madiaku masih ingat pelajaran minggu lalu? Kisahnya tentang apa ya? Kita lihat yuk. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Setelah mereka menyaksikan langsung kehebatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, Musa dan bangsa Israel menyanyi nyanyian bagi Tuhan. Yuk coba kita perhatikan di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Kita perhatikan ya ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia.
Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nah, Madiaku, dari ayat 1 sampai 3 ini kita bisa tahu ya, ternyata bangsa Israel dan juga Musa tentunya mereka menyanyi untuk Tuhan karena apa yang dialaminya pada waktu itu. Ya, dilanjutkan lagi nih Madiaku dalam ayat 4 sampai 19. Yuk kita simak Alkitabnya lagi. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu dan memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku mengejar mereka, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafasku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Madiaku, pernah nggak mengalami gembira karena telah berhasil melakukan sesuatu hingga kalian bersorak, "Ye, aku berhasil! Hore, akhirnya aku bisa!" Pernah? Wah, pastinya pernah ya Madiaku. Sukacita yang sama dialami bangsa Israel dan juga Musa. Semua bangsa Israel bergembira karena telah lepas dari kejaran Firaun. Saking gembiranya, Miriam yang adalah nabi ya, yuk kita simak lagi ya di dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayat 20-21. Lalu Miriam, nabiyah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Wah, keren sekali ya Madiaku perbuatan Tuhan itu.
mereka benar-benar sukacita. Sampai Miriam yang adalah nabiah langsung mengambil rebana lalu menari-nari dan juga menyanyi memuji Tuhan karena mereka sangat bersyukur, bersukacita karena mereka telah berhasil, mereka telah mengalami secara langsung pertolongan Tuhan itu. Nah, Madiaku, bagaimana nih dengan kita? Kira-kira apakah Madiaku mempunyai alasan mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita perlu memuji Tuhan? Ya, melalui pujian itu kita sedang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Makanya kita tidak boleh sembarangan saat kita sedang menyanyi untuk Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh, hati kita fokus kepada Tuhan. Meskipun nih misalnya ada yang aku nggak pede saat nyanyi Bu Elva karena suaraku falas, suaraku tidak bagus, tidak sebagus si A, tidak sebagus si B. Madiaku, tidak usah khawatir. Tuhan melihat hati kita saat kita sungguh-sungguh menyanyi memuji Tuhan dan tidak main-main. Pasti Tuhan tahu. Nah, dari itu nih Madiaku, saat kita datang ke gereja, kenapa sih kok orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, kita harus memuji Tuhan? Ya, karena ini alasan kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan telah melakukan pertolongannya untuk kita. Makanya, Madiaku, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Saat di rumah, boleh nggak sih kita memuji Tuhan? Boleh. Di jalan, misal sambil naik motor kita dibonceng mama papa, boleh nggak kita sambil nyanyi memuji Tuhan? Boleh, karena di saat itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengungkapkan rasa syukur kita karena Tuhan sudah menolong kita. Nah, Madiaku, makanya kalau ada yang tanya, kenapa sih kok kamu memuji Tuhan? Kenapa sih kok kamu nyanyi-nyanyi? Kita sudah tahu jawabannya ya, dan kita sudah bisa menjawabnya. Oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, ada ayat hafalannya nih di dalam Mazmur 13 ayat 6b. Aku mau memuji untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Gampang ya ayat hafalannya. Nah, oke Madiaku, sebelum kita akan tutup, Bu Elva juga terus mengingatkan kita untuk mengerjakan lembar tugas murid, menghafalkan ayat hafalan, membaca Alkitab dan juga berdoa setiap hari, dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita setiap saat ya. Oke Madiaku, terima kasih telah mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan sopan dan dengan tertib. Sekarang kita akan berdoa yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami boleh sekolah minggu. Dimanapun kami berada, biarlah kiranya Tuhan Yesus akan menolong, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami boleh mengingat apa yang menjadi pelajaran kami hari ini dan kami boleh melakukannya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Madiaku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.